Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai analisis pengaruh work from home dan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervensi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darananda dengan NNP 2030100107. Dan saya Akbar Resepta dengan NPM 2030101006. Perkenalkan nama saya Elvian Adi Wirwaskita dengan NPM 2030101110. Yang pertama di sini ada latar belakang. World Health Organization atau WHO mengumumkan kondisi ini menjadi pandemik global pada tanggal 11 Maret 2020. Maka proses belajar mengajarnya secara daring. Rapat beralih menjadi Zoom meeting. Sistem baik pemerintah maupun kantor swasta harus menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember merupakan instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga telah menerapkan sistem work from home dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apakah dengan adanya work from home dan penggunaan teknologi informasi ini membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai? Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di sini untuk mengetahui dan menganalisis apakah work from home dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kinerja dan kerja pegawai cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang dan cabang dinas kehutanan wilayah Jember. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, apakah work from home dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kinerja dan kerja pegawai cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang dan cabang dinas kehutanan wilayah Jember? Nah, kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis di sini adalah bahwa pengaruh work from home dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kinerja dan kerja pegawai cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang dan cabang dinas kehutanan wilayah Jember. Ada tinjauan pustaka. Work from home didefinisikan sebagai seseorang yang telecommute atau dikenal sebagai telekommuter, teleworker, dan kadang-kadang sebagai karyawan bersumber dari rumah atau pekerja dari rumah. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Teknologi lain seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Menurut Robbins, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi karakteristiknya. Wiratama dan Sintasih menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan meliputi kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja. Metode penelitian. Metode penelitian dalam hal ini yaitu ada empat. Pertama itu pendekatan kuantitatif yang dilakukan adalah skor sebagai kerangka dasar analisis. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi yang dipeneliti adalah cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang dan cabang dinas kehutanan wilayah Jember. Yang tiga adalah populasi dan sambal yang sebanyak 78 pegawai. Dan yang keempat adalah teknik analisis data dengan analisis degresif dan analisis statistik inferensial.
Flowchart dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan pengumpulan data dari 78 pegawai dengan jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Lalu diuji menggunakan uji outer model menggunakan WARP PLS 5.0, lalu selanjutnya diuji menggunakan uji inner model dengan indeks goodness of fit, lalu diuji hipotesisnya yaitu partial least square dengan software WARP PLS 5.0, lalu yang terakhir itu dianalisis jalurnya yaitu path analysis yang terbagi menjadi tiga, yaitu jalur pengaruh langsung, jalur pengaruh tidak langsung, dan jalur total. Dari data yang dikumpulkan, sebanyak 78 orang, terdapat jenis kelamin responden, yaitu terdiri dari 60 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, dengan presentasi 76,92% untuk laki-laki dan 23,08% untuk perempuan. Untuk jenjang pendidikan responden, yaitu ada SMP, SMA, D4, S1, dan S2. Jumlah terbanyak untuk jenjang pendidikan responden yaitu S1 dengan 54 orang dengan presentasi 69,23% dan S2 12 orang dengan presentasi 15,39%. Lalu yang terakhir adalah masa kerja responden. Untuk masa kerja responden itu ada 0 sampai 6 tahun dan lebih dari 10 tahun. Untuk jumlah 0 sampai 6 tahun terdapat 10 pegawai dengan presentasi 12,82 dan untuk masa kerja lebih dari 10 tahun terdapat 68 orang dengan presentasi 87,18%. Dari data yang sudah didapatkan lalu diuji dengan outer model. Bisa dilihat di sini adalah hasil dari uji outer model dengan variabel yang sudah dikumpulkan. Dari hasil perhitungan WARP PLS 5.0 menunjukkan bahwa masing-masing nilai pada cross landing factor telah mencapai nilai di atas 0,7 dengan nilai P di bawah 0,001. Dengan demikian, kriteria uji validitas konvergen telah terpenuhi. Lalu, ada uji outer model lainnya, yaitu melakukan perbandingan akar AVE dengan korelasi antar variabel. Bahwa nilai akar AVE variabel dengan sama telah lebih tinggi dari nilai akar AVE pada variabel yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria uji validitas diskriminan telah terpenuhi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi semua ketentuan uji validitas. Yaitu lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu terdapat variabel work from home, penggunaan teknologi informasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Dasar yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah nilai composite reliability coefficient dan Cronbach alpha coefficient di atas 0,7. Lalu selanjutnya itu uji model penelitian inner model. Dari sini keterangannya terdapat APC, ARS, ARS, AFIE, AFPIF, GOV, SPR, RSCR, SSR, dan NLBCDR. Kecocokan model dihitung menggunakan indeks goodness of fit. Indeks goodness of fit atau GOV, nilai GOV memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Bila nilai mendekati 1, maka nilai tersebut baik. Indeks GOV yang untuk model penelitian ini sebesar 0,492, maka menjelaskan hubungan keempat variabel memiliki daya prediksi yang baik atau fit. Dalam penelitian ini, terdapat uji hipotesis. Setelah bisa dilihat di gambar di samping, itu merupakan uji hipotesis dalam penelitian ini. Uji hipotesis dengan menggunakan partial least square dengan software WARP PLS 5.0 bertujuan untuk mengevaluasi hubungan struktural dalam analisis jalur antara variabel laten, yaitu variabel work from home, penggunaan teknologi informasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Lalu lanjut yang terakhir yaitu koefisien jalur pengaruh. Koefisien jalur pengaruh terdapat banding 3, yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Dalam pengaruh langsung, dalam koefisien jalur pengaruh langsung terdapat variabel bebas, variabel terikat, path koefisien, p-value, dan keterangan. Untuk variabel bebasnya yaitu work from home, penggunaan teknologi informasi, dan kepuasan kerja. Lalu lanjut ke pengaruh tidak langsung, koefisien jalur tidak langsung terdapat variabel bebas, variabel intervening, variabel terikat, path koefisien, p-value, dan keterangan. Untuk variabel bebasnya itu work from home dan penggunaan teknologi informasi.
Yang terakhir adalah pengaruh total. Untuk pengaruh total, yaitu variabel bebas dengan work from home, penggunaan teknologi informasi, dan kepuasan kerja. Nah, untuk variabel terikatnya, kepuasan, kinerja, dan kinerja. Dan akhirnya di total efeknya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pengaruh work from home terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai koefisien sebesar 0,089 dengan p-value sebesar 0,210. Karena nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka 0,210 lebih besar daripada 0,05. Maka HA ditolak sehingga tidak ada pengaruh signifikan work from home terhadap kepuasan kerja. Work from home berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, pengaruh work from home terhadap kinerja pegawai. Diperoleh nih koefisien sebesar 0,158 dengan p-value sebesar 0,074, maka nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka 0,074 lebih besar daripada 0,05. Maka HA ditolak, dengan demikian tidak ada pengaruh yang signifikan work from home terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti bahwa work from home berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kepuasan kerja. Diperoleh nilai koefisien sebesar 0,518 dengan p-value sebesar 0,001. Karena nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima sehingga penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Diperoleh nilai koefisien sebesar 0,386 dengan p-value sebesar 0,001. Karena nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima, dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Diperoleh nilai koefisien sebesar 0,342 dengan p-value sebesar 0,001. Karena nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima, dengan demikian terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pengaruh work from home terhadap pegawai melalui kepuasan kerja. Diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari work from home X1 terhadap variabel kinerja pegawai Y melalui kepuasan kerja Z sebagai variabel intervening sebesar 0,74 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel work from home X1 terhadap variabel kinerja pegawai Y, yaitu sebesar 0,158. Total pengaruh work from home X1 terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 0,188 dengan rincian pengaruh langsung sebesar 0,158 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,074. Selanjutnya, pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari variabel menggunakan teknologi informasi X2 terdapat kinerja pegawai Y melalui kepuasan kerja Z sebagai variabel intervening sebesar 0,177 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung variabel penggunaan teknologi informasi X2 terhadap variabel kerja pegawai Y yaitu sebesar 0,386. Total pengaruh penggunaan teknologi informasi X2 terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,54 dengan rincian pengaruh langsung sebesar 0,386 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,177. Kesimpulan, maka didapatkan kesimpulan hasil pengujian membuktikan bahwa work from home dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kinerja
dan kerja pegawai cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang dan cabang dinas kehutanan wilayah Jember. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.